Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku di hari ini. Nah, kali ini aku habis pulang belanja dan ini semua belanjaan aku beserta dapat THR-an dari warung-warung langganan sayur aku. Dapat minyak sayur, dapat juga kacang-kacangan ya teman-teman. Next, ini aku mau refill dulu untuk garam kasar. Kalau aku selalu stok garam kasar ini banyak banget sih gunanya ya teman-teman. Lagian kalau misalnya untuk ngulek-ngulek itu biasanya lebih cepat halus kalau kita pakai garam kasar seperti ini. Ini aku beli 2 liter garam kasar, harganya per liter itu Rp7.000 aja. Dan alhamdulillah kebetulan minyak aku di rumah udah habis bis banget. Ini dapat THR-an minyak, alhamdulillah. Oke, sekarang aku mau bersihin tahu dulu. Kalau aku sih biasanya suka aku awetin tahunya itu ya teman-teman. Cara ngawetinnya ya gampang aja. Ini adalah cara pengawetan tahu dari zaman nenek aku dulu saat aku masih kecil. Kalau ngawetin tahu tuh seperti ini, jadi dia tuh awet sampai berhari-hari, bahkan sampai 1 mingguan lebih. Oke, tadi tahunya udah aku cuci bersih dan sekarang aku mau rebus air dulu, tapi nggak nunggu sampai mendidih ya teman-teman, nggak usah. Dan di sini aku mau masak air sekaligus aku mau prepare juga untuk geprek bawang putih. Ini adalah cara mengawetkan tahu orang-orang zaman dulu. Nenek aku kalau cara mengawetkan tahunya seperti ini. Jadi kita rebus nanti tahunya bareng sama bawang putih beserta garam. Nah, di sini aku pakai garam kasar aja yang tadi supaya rasanya itu lebih kuat ya teman-teman, tapi nggak terlalu asin. Dan mohon maaf banget kalau aku dubbing kali ini ada suara anak-anak main lato-lato karena rame banget di depan rumah, anak-anak lagi kumpul, lagi main lato-lato kayak gitu. Nah, ini udah semua air, bawang putih, garam beserta tahunya udah aku jadiin satu. Ini bakalan aku rebus sampai dia mendidih. Dan next di kompor sebelah ini aku mau rebus air juga, mau didihin air karena hari ini aku mau bikin risol kampung atau risol isi bihun. Karena ada beberapa teman-teman yang request, Mbak coba dong buatin risol kampung yang anti meleot. Jadi kalau pas digoreng itu dia masih tetap mengkel gitu ya, masih tetap apa ya namanya, nggak peot gitulah ya teman-teman. Oke, untuk isiannya di sini aku pakai bihun padamu, aku pakai 2 keping aja. Ini juga nanti dapatnya bakalan banyak banget dan ini supaya muat di mangkok, jadi aku mau belah jadi 2 seperti ini aja. Dan aku juga nggak lupa mau kasih tambahan minyak sayur sedikit supaya nanti dia itu bisa memisah satu sama yang lain, jadi nggak lengket gitu ya teman-teman. Ini airnya udah mendidih, jadi aku tuh nggak rebus untuk bihunnya, aku rendam aja pakai air mendidih seperti ini. Ini juga nanti bisa bakalan dia lunak kok ya teman-teman. Oke, ini mari kita sisihkan terlebih dahulu dan next di sini aku mau sambil aduk-aduk juga ya buat si tahunya. Jadi hanya seperti ini aja ya teman-teman cara mengawetkan tahu. Yang biasanya kalau kita awetkan hanya dicuci bersih terus dimasukin kulkas aja, mungkin itu hanya bisa beberapa hari aja. Tapi kalau kita rebus seperti ini, dia itu bisa mengurangi kadar lendir dari si tahu tersebut. Next, ini aku mau kupasin juga untuk wortel karena untuk risol bihun itu aku isiannya pakai bihun plus wortel juga. Dan ini mohon maaf banget untuk wortelnya udah peot karena udah 1 mingguan lebih ya teman-teman baru aku eksekusi kayak gini sih wortelnya. Untuk wortelnya ini aku mau potong-potong pakai pisau aja karena aku males banget ngeluarin parutan, jadi ya udah kita potong-potong seperti ini aja. Dan kali ini untuk wortelnya aku mau potong seperti korek api aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dipotong dadu kecil-kecil juga boleh, bebas, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau aku di sini motongnya seperti ini aja. Dan kalau misalnya teman-teman ada parutan, ini bisa diparut jauh lebih halus dan jauh lebih cepat pastinya ya. Nah, gimana teman-teman lagi pada ngapain nih saat nonton video aku? Udah selesai atau belum nih aktivitasnya? Atau ada yang lagi sibuk packing-packing untuk mudik? Hayo, jangan lupa ya bawa obat-obatan juga, bawa minyak angin juga supaya nanti safety di perjalanan. Oke, ini udah selesai untuk si wortelnya dan bihunnya juga ini udah lumayan lunak. Kalau aku cukup seperti ini aja karena nanti bakal kita masak. Nah, ini udah aku tiriskan dan sekarang mau aku gunting-gunting sedikit dulu supaya nanti pas saat
kita masukin atau kita isi ke dalam kulit risolnya itu nggak ribet gitu ya teman-teman. Lanjut, untuk bumbunya di sini simple banget, aku cuma pakai bawang putih yang aku cincang. Kalau misalnya teman-teman punya stok minyak bawang putih, boleh banget pakai minyak bawang putih atau pakai baceman bawang putih, itu udah cukup. Itu rasanya udah enak banget, udah gurih dan yang pastinya udah wangi. Dan di sini bawang putih aku pakai sebanyak 3 siung, dan yuk sekarang langsung aja kita masak untuk isian risolnya. Oke, langsung aja, ini mau aku kasih minyak. Kita pakai minyaknya sedikit aja, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Langsung di sini aku mau tumis-tumis dulu untuk bawang putihnya sampai dia benar-benar harum. Kalau misalnya bawang putihnya udah wangi, udah harum, baru kita masukin untuk si wortel. Jadi yang kita masukin adalah wortel dahulu, dan supaya di sini lunaknya agak cepat, aku mau tambahin air sedikit ya teman-teman. Nah, untuk wortelnya kita masak sampai dia agak setengah lunak ya teman-teman. Di sini mau aku tutup aja supaya dia jauh lebih cepat. Kalau misalnya nggak ditutup kan ini makan waktunya lumayan lama banget ya. Nah, ini wortelnya udah lumayan setengah lunak. Langsung aja untuk bihunnya aku masukin. Nah, di sini kita aduk rata sampai dia benar-benar tercampur rata antara si bumbu, si wortel, dan si bihunnya ini. Dan gak lupa juga aku kasih garam, gula pasir, dan juga aku kasih sedikit lada bubuk plus kaldu bubuk juga. Udah, bumbunya hanya seperti ini aja tapi rasanya enak banget ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih bingung nih mau bikin risol kampung untuk jualan, ini bisa banget ya. Dan gak lupa juga di sini aku kasih frozenan seledri dan juga daun bawang. Nah, ini kita aduk rata juga. Kita kasih seledrinya lumayan banyak supaya dia wanginya jauh lebih keluar ya teman-teman. Udah seperti ini aja, cukup simpel banget cara masak isian risol bihun atau risol kampung ini. Dan ini udah mateng. Jadi kita masak bihunnya juga jangan terlalu matang banget, karena apa? Nanti kita bakalan masih ada proses penggorengan risolnya ya teman-teman. Oke, ini udah selesai. Mari kita sisihkan terlebih dahulu. Kita dinginin dulu. Jadi kita nanti isinya jangan dalam kondisi panas ya, harus dalam kondisi dingin bihunnya ini. Next, di sini aku mau sambil bikin untuk kulit risolnya. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai sebanyak 400 gram tepung terigu atau 40 sendok makan tepung terigu. Untuk terigunya di sini aku pakai terigu curah. Teman-teman bebas pakai terigu merek apapun. Dan di sini untuk tepung tapiokanya aku pakai sebanyak 100 gram atau 10 sendok makan tepung tapioka. Nah, hanya ini aja, dan jangan lupa dikasih garam plus juga lada bubuk sedikit. Ini kita aduk rata terlebih dahulu sampai bahan-bahan ini tercampur rata ya teman-teman. Lalu di sini aku tambahin juga untuk 1 butir telur ayam utuh. Oke, kalau udah ini kita aduk-aduk juga, aduk rata sampai benar-benar tercampur rata. Next, di sini aku juga mau tambahin air. Untuk pemakaian air total keseluruhan aku pakai air itu sebanyak 950 ml. Tapi kita masukin airnya ini bertahap. Jadi kita masukin sedikit demi sedikit, jangan langsung dituang semua ya teman-teman. Nah, jadi kita aduknya perlahan aja seperti ini, dan step terakhir kita kasih minyak goreng. Untuk pemakaian minyak goreng di sini aku pakai sebanyak 5 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng ya teman-teman. Dan ini kita aduk rata sampai dia benar-benar tercampur rata. Dan step yang nggak boleh kita lewatin, ini yang selalu aku kasih tahu sama teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama. Kalau misalnya udah selesai, ini dibiarin setengah jam. Dan ini hasilnya kalau udah kita biarin setengah jam, dia glutennya bakalan keluar sendiri. Jadi untuk tekstur dari si kulit risolnya itu nanti bakalan benar-benar lembut ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk rata, dan berhubung ini menurut aku masih terlalu kental, jadi aku tambahin air sedikit. Pokoknya untuk total keseluruhan air itu 950 ml ya teman-teman. Nah, ini udah cukup, dan ini mau aku ambil sedikit untuk nanti bahan perekat ya teman-teman. Dan sekarang saatnya aku mau panasin teflon. Untuk teflon yang aku pakai di sini ukurannya 20 cm, aku pakai teflon merek Maxim. Nah, ini hanya untuk di awal aja ya teman-teman. Jadi untuk teflonnya aku bakalan usap-usap tisu dengan minyak seperti ini. Jadi tisunya udah aku kasih minyak dan usap-usap kayak gini aja. Dan proses ini hanya sekali di awal aja sebelum kita nyetak si kulitnya ini ya teman-teman.
Oke, di sini untuk nyetaknya seperti ini. Jadi usahakan teflonnya itu panas terlebih dahulu, lalu kita tuang 1 sendok sayur seperti ini. Kalau ini aku pakai dua teflon ya teman-teman. Dan mohon maaf yang sebelahnya itu udah agak ngelotok, tapi hanya di bagian pinggir aja. Untuk bagian tengahnya dia masih aman ya teman-teman. Nah, untuk cara pengisiannya seperti ini. Jadi aku pakai garpu sama sendok supaya nggak ribet. Dan untuk cara bungkusnya aku agak beda dengan risoles yang biasa aku bikin. Kalau risoles rogut atau risoles mayo, risoles ayam, aku biasanya bungkusnya itu kan dari depan dulu ditekuk terus baru kiri kanan. Kalau ini enggak, aku dari kiri kanan dulu baru bagian depannya ya teman-teman. Oke, mumpung aku inget pernah ada yang komen di video risol aku yang sebelumnya, Mbak, untuk kulitnya itu apakah setelah kita keluarin dari teflon, Mbak itu selalu dibalik, apakah makainya itu yang di bagian dalam? Yaps, aku pakai itu yang di bagian dalamnya ya teman-teman. Jadi yang bagian kasarnya itu di luar, kalau aku seperti itu. Jadi nanti untuk teksturnya juga bagus, tapi itu terserah teman-teman aja mau dibalik atau enggak, bebas. Tapi kalau aku seperti ini ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Untuk bungkusnya juga simpel banget dan kita olesin sedikit supaya dia tidak mudah lepas. Karena kan kalau risol kampung hanya seperti ini aja ya, nggak ada baluran lain-lain. Nah, ini aku mau lanjutin dulu untuk cetak si kulitnya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau ganti kompor merek apa nih, boleh banget samaan kompornya sama aku. Untuk kompornya ini aku kompor tanam merek Diamante, untuk tipenya Elegantia 738WX. Produk ini dari Italia dan yang penting pasti dia udah berstandar SNI ya teman-teman. Dan yang pastinya dia dilengkapi dengan safety device. Dan buat teman-teman yang masih bingung aman gak sih pakai kompor tanam, alhamdulillah ini aman-aman aja ya teman-teman. Dan buat yang mau beli secara online, teman-teman bisa beli di Tokopedia dan masukin kode voucher aku supaya teman-teman bisa dapat cashback sampai 10%. Dan buat teman-teman yang mau beli secara offline, bisa banget datengin ke Mitra 10, ke Biji Home seluruh Indonesia dan juga ke Electronic City. Jangan lupa nih ya teman-teman, masukin kode voucher aku supaya teman-teman bisa dapat cashback sampai 10%. Oke nih, aku mau lanjut untuk selesain dulu kulit risolnya. Jadi seperti ini. Dan ini posisinya aku pas bikin risol itu cocok banget. Kondisinya lagi hujan deras banget ya teman-teman. Jadi ini cocok untuk berbuka puasa nanti. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih mau bikin takjil apa, boleh banget yuk bikin risoles kampung resep dari aku ini. Insya Allah ini anti meleot dan anti gagal. Nah, ini aku udah cobain. Aku goreng dari habis maghrib dan sampai pagi jam 6 itu dia nggak meleot sama sekali. Oke, dari satu resep ini aku bisa dapat sebanyak 30 risol kampung. Dan sekarang saatnya kita goreng ya teman-teman. Dan mohon maaf banget pas waktu tadi aku masukin ke dalam penggorengan ini, itu tuh HP aku mati. Aku nggak tahu kalau baterai aku habis ya teman-teman, jadi nggak ada videonya. Jadi ini aku lanjut pakai HP aku yang satunya, pakai yang HP Vivo. Mohon maaf banget kalau untuk videonya tidak secerah yang Samsung ya teman-teman. Jadi ini aku lanjut pakai handphone yang satunya. Dan ini aku udah selesai untuk gorengnya, Masya Allah ini enak banget. Dan pasti ini anti meleot ya teman-teman. Nah, ini aku mau kasih tahu, ini ada beberapa juga aku yang gagal. Please, aku tuh nggak selamanya bikin selalu sempurna ya teman-teman, yang namanya manusia. Aku juga ada gagalnya dan ini adalah kegagalan aku hari ini. Kenapa bisa gagal seperti ini? Karena aku terlalu banyak ngasih isiannya ya teman-teman. Jadi kalau ngasih isian jangan terlalu banyak. Nah, ini dia risoles kampung aku udah jadi dan aku nggak goreng semuanya. Sebagian aku taruh di freezer untuk stok aku besok. Dan ini aku goreng, Masya Allah ini tuh ya Allah kriuk banget teman-teman. Dan ini sengaja tadi aku agak gosongin sedikit. Kalau aku lebih senang yang dia agak garing gosong seperti ini. Untuk tekstur dalamnya seperti ini tuh ya Allah gurih banget teman-teman, enak walaupun cuma pakai bawang putih tapi dia enak banget. Dan aku juga tadi udah sempat bikin sambal kacang ya teman-teman, tapi aku nggak sadar kalau HP aku itu kondisinya mati, baterai aku habis. Mohon maaf banget untuk sambal kacangnya, nggak ada video. Cuma itu aku pakai kacang tanah sebanyak 150 gram dan cabenya itu 15 buah cabai galak, terus cuma dikasih garam, gula, sama jeruk limau kayak gitu ya teman-teman. Nanti untuk resep selengkapnya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Oke, sekarang ini udah waktunya buka puasa. Aku mau buka puasa dulu pakai risoles kampung ini plus sambal kacang. Aku buka sendirian karena suami aku lembur kerjanya ya, jadi pulang malam seperti itu.
Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku menginspirasi, menghibur, dan bermanfaat. Semoga bisa jadi ide jualan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!